Tidak ada yang lebih mengerikan dari tersesat di jalan yang bahkan tidak diakui oleh peta. Terlebih saat Google Maps menuntunmu ke desa yang tak pernah ada dalam catatan pemerintah, namun tetap hidup di balik beang-beang mitos masyarakat setempat segara. Mangkar, di sanalah aku, Mas Tian, mengalami pergeseran realitas. Saat ponselku berubah menjadi alat komunikasi dunia gaib, waktu menjadi ilusi, dan penduduk desa memandangku seolah aku adalah bagian dari kutukan mereka. Apakah mungkin sebuah desa yang telah dihapus dari sejarah masih bisa memanggil orang untuk datang hanya demi mengulang tragedi lama? Selamat datang di channel Army Pemburu Hantu, menceritakan berbagai kisah mistis Nusantara yang belum tentu semua orang mengetahui. Kamu beruntung menonton video ini, karena dengan menonton video ini, kita semua bisa lebih berhati-hati dalam bertindak. Pastikan subscribe dan nyalakan loncengnya dulu, agar kamu bisa selalu update cerita mistis terkini. Sekarang, mari kita lanjutkan ceritanya. Aku tak pernah benar-benar percaya pada cerita-cerita mistis. Bagiku, hal-hal seperti itu hanyalah bumbu pelengkap dari mulut ke mulut masyarakat pedesaan yang haus akan sensasi. Tapi malam itu, saat aku duduk di jok motorku sambil memandangi jalan setapak yang semakin menyempit, aku mulai meragukan segalanya. Hari itu sebenarnya dimulai dengan biasa saja. Aku, Tian, 31 tahun, pegawai swasta yang lagi-lagi jenuh dengan rutinitas kantor, memutuskan untuk melakukan perjalanan singkat keluar kota. Bukan ke tempat yang sudah terlalu ramai, seperti Puncak atau Bandung, tapi ke destinasi baru yang direkomendasikan seorang teman, air terjun tersembunyi di daerah pegunungan Jawa Timur. Namanya terdengar asing di telingaku, Segara Mungkah. Coba aja ke sana. Rutenya ada di Google Maps. Sepi, tapi pemandangannya nggak bakal lo lupain, kata Damar, temanku. Seminggu sebelum keberangkatan, dia tersenyum samar, seolah tahu sesuatu yang tak dia sampaikan secara gamblang. Aku menelan bulet-bulet sarannya. Hari itu, aku berangkat pagi-pagi sekali. Motor penuh bahan bakar, bekal cukup, ponsel full baterai, sinyal bagus, dan suasana hati yang cukup ringan. Jalanan lancar, langit biru cerah, dan udara makin sejuk. Saat aku mulai memasuki daerah pegunungan, perjalanan terasa seperti sebuah pelarian dari segala keruwetan hidup. Hingga akhirnya, setelah lebih dari 4 jam berkendara, Google Maps mengarahkan aku untuk berbelok ke kanan, ke jalan kecil yang bahkan tak terlihat seperti jalur umum. Yakin nih, gumamku sambil menurunkan kecepatan. Tapi peta tetap menegaskan arah itu. Garis biru masih jelas menunjukkan jalur yang memotong perkebunan dan masuk ke hutan kecil. Meskipun ragu, aku tetap mengikutinya. Petualangan, kataku dalam hati. Apa salahnya mencoba? Jalan itu hanya cukup untuk 1 motor. Tanahnya mulai berlubang dan ditumbuhi rumput liar. Tak ada rumah, tak ada orang, hanya pepohonan yang berjajar, seperti pagar alam, menciptakan lorong sempit yang lama-lama terasa seperti menjebak. Setelah 10 menit, aku berhenti sejenak dan membuka helm. Sunyi, tak ada suara burung, tak ada gemerisik angin, hanya dengungan samar dari hutan, seperti bisikan yang tak bisa dimengerti. Aku menatap ponsel. Aneh, sinyal menghilang, peta beku, baterai tinggal 4%. Padahal, aku ingat jelas, sebelum masuk jalur ini, ponselku masih penuh daya. Bahkan, sempat ku charge dengan power bank saat sarapan. Aku mengucek mata dan memandang angka di layar. Jam 3:12. Padahal baru saja, aku melihat jam 2:10. Apakah waktu bergerak secepat itu? Tiba-tiba layar ponsel bergetar. Jalur tercepat ke tujuan telah diperbarui. Tapi tak ada sinyal. Bagaimana bisa?
Aku membuka ulang peta. Dan saat itu juga garis biru yang semula mengarah ke air terjun berubah. Garis itu sekarang menuju ke sebuah titik yang dinamai Segara Mangkar Village. Aku tak ingat pernah melihat titik itu sebelumnya. Bahkan nama itu tak muncul di daftar desa terdekat. Tapi karena tak ada pilihan lain, aku memutuskan untuk mengikuti rute tersebut. Jalan makin menanjak, batu-batu besar berserakan, dan pepohonan semakin rapat. Rasanya seperti masuk ke mulut sesuatu yang besar dan hidup. Tak lama, dari balik pepohonan, aku melihat gapura tua, terbuat dari batu, dengan ukiran aksara Jawa, yang sebagian besar sudah terkikis waktu. Di atasnya, tertulis samar, Sugeng Rawuh, Segara Muncar nampi sapawei, nanging ora kabeh bisa muli. Selamat datang. Segara Muncar menerima siapa saja, namun tidak semua bisa pulang. Dadaku sesak, entah karena lelah atau sesuatu yang lain. Angin bertiup, membawa aroma kayu basah dan depa. Jalan menurun, dan di bawah sana terlihat rumah rama kayu berdiri rapi di sepanjang jalan kecil. Suasananya terlalu hening, terlalu rapi, seperti lukisan, atau lebih tepatnya, seperti panggung yang belum dipakai. Aku memasuki desa dengan perasaan campur aduk. Anak kecil berlarian tanpa suara. Seorang ibu tua berdiri mematung di depan rumahnya, memandangku tanpa berkedip. Seorang pria muda mengayuh sepeda, tapi tatapannya kosong. Aku melambatkan motor, lalu berhenti di sebuah warung kecil yang tampak terbengkalai, tapi terbuka. "Permisi," tanyaku sambil mematikan mesin. Tak ada jawaban, tapi dari balik tirai bambu, seorang lelaki tua keluar. Wajahnya keriput dalam, matanya seperti tak memiliki warna. Ia tersenyum, lebar, terlalu lebar. "Kowe wis tekan kene," katanya. "Kamu sudah sampai di sini, desa Segara Muncar?" "Ya," ia mengangguk. "Matmu, panson pintar. Tapi, kadang orang ngerti niatnya manungsa." Peta itu pintar, tapi kadang tak tahu niat manusia. Aku tak paham maksudnya. Tapi yang jelas, aku merasa harus cepat-cepat pergi dari sini. Aku pamit sebentar, lalu kembali menyalakan motor. Tapi saat menoleh ke belakang jalan yang tadi, Keluati sudah tak ada. Hanya tembok batu penuh lumut dan ponselku. Marty, total. Aku berdiri terpaku di tengah jalan desa itu. Motorku masih menyala, tapi tak ada lagi jalan untuk kembali. Tempat aku masuk tadi lorong tanah dengan pepohonan rapat itu kini digantikan oleh dinding batu tebal yang ditumbuhi lumut. Seperti telah ada di sana selama ratusan tahun. Aku mencoba menyentuhnya, dingin, kasar, dan nyata. Aku melirik ponselku. Layar hitam, tak ada getaran, tak ada tanda-tanda kehidupan. Aku coba tombol power berkali-kali, tidak merespons. Bulu kudukku berdiri, bukan karena dingin tapi ada yang tak wajar. Kurasakan sekelilingku jadi lebih sunyi dari sebelumnya. Bahkan suara serangga pun seakan menghilang. Aku menoleh ke jalan di depan. Masih ada rame-rame tua berdiri, rapi dan bersih. Tapi entah mengapa, terasa seperti museum yang ditinggalkan. Dengan langkah pelan, aku memindahkan motorku ke tepi jalan dan mematikannya. Lalu berdiri diam, mencoba mencari siapapun yang bisa kuajak bicara. Beberapa menit kemudian, seorang wanita tua muncul dari dalam rumah yang berada tak jauh dari tempatku berdiri. Ia mengenakan kain batik lusuh dan kebaya coklat tua. Rambutnya digelung, kulitnya keriput, dan matanya kosong. Tatapannya menusuk, seperti menembus dadaku, tanpa menyisakan penjelasan. "Permisi Bu," ucapku sambil melangkah pelan mendekatinya. Ia hanya mengangguk sekali, tak bersuara, seolah bibirnya dikunci rapat. "Maaf, tadi ponsel saya mati,"
dan saya nggak bisa tembus balik ke jalan masuk. Apa ada tempat yang bisa saya singgahi semalam? Rumah singgah? Atau perempuan itu menunjuk ke arah kanan. Diam. Isyarat tanpa kata. Tatapannya tetap menancap ke arahku tanpa berkedip. Aku menelan ludah. Hati ini seperti menolak. Tapi aku terlalu lelah untuk menentang. Terima kasih, bisikku. Meski tak yakin suaraku terdengar olehnya. Aku mendorong motorku ke arah yang ditunjukkan. Tak lama, aku menemukan rumah panggung sederhana yang tampaknya lebih baru dari rumah-rumah lainnya. Di depannya berdiri seorang pria parubaya dengan tubuh kurus, rambut cepak, dan kulit gelap. Wajahnya keras. Tapi ketika melihatku, ia tersenyum kecil. "Sampean tamu ya?" tanyanya dengan suara serak. Aku mengangguk. "Iya pak, saya kesasar dan ponsel saya mati. Bisa nginap semalam?" Ia tak langsung menjawab, hanya mengangguk pelan. "Masuk aja. Rumah kosong ini udah lama gak ditempati, tapi cukup bersih." Aku mengangguk hormat dan masuk. Bau kayu tua dan dupa lembab langsung menyergap hidungku. Ruangan itu sederhana. Satu dipan bambu, tikar pandan, lemari tua, dan jendela kecil yang tertutup kain putih tipis. Hening. Terlalu hening. Sore mulai jatuh. Langit berubah warna menjadi keabu-abuan. Dan kabut mulai turun perlahan, menyelimuti desa. Pria itu datang membawa teh hangat dan sepiring singkong rebus. "Nama saya Sastro," katanya. "Orang sini biasa panggil saya Pak Sastro." Aku mengangguk. "Saya Tian pak. Terima kasih sudah mengizinkan saya nginap." Pak Sastro duduk bersila di dekat pintu. "Pernah dengar Segara Muncar sebelumnya?" Aku menggeleng. "Baru kali ini, Pak. Itu pun dari rute Google Maps." Ia tertawa pendek, kering. "Map zaman sekarang memang bisa nganter kemana aja. Tapi kadang mereka nganterin ke tempat yang salah." Ucapannya membuat bulu kuduku kembali berdiri. Apalagi saat ia menatapku dengan senyum ganjil itu tak sepenuhnya ramah, tapi juga tak sepenuhnya menyeramkan. Seolah ia tahu sesuatu dan sengaja menyimpannya. "Dulu banyak yang datang ke sini. Bule-bule, pendaki, fotografer, tapi udah lama gak ada yang balik," katanya pelan. Aku mematung. "Maksud bapak?" "Mereka hilang." Pak Sastro hanya menyesap tehnya tanpa menjawab. Malam tiba lebih cepat dari yang kupikirkan. Angin dingin masuk lewat sela-sela papan dinding. Aku memutuskan untuk tidur lebih awal. Tapi saat aku mulai memejamkan mata, suara itu datang. "Tian." Suaranya seperti dari bawah lantai, pelan, lirih, tapi sangat jelas. Aku membuka mata dan duduk tegak. Jantungku berdetak tak beraturan. Kupikir aku salah dengar, tapi suara itu datang lagi. "Jangan tidur. Mereka sedang melihatmu." Aku berdiri dan melangkah ke jendela. Kain putih itu berkibar pelan. Di baliknya, kulihat sesuatu atau seseorang berdiri di bawah pohon beringin depan rumah. Sosok tinggi, wajahnya tertutup rambut, dan yang paling menakutkan, dia tidak bergerak sama sekali. Lalu tiba-tiba, du, suara ketukan keras di lantai kayu, tepat di bawah tempat aku tidur. Aku mundur. Panik, jantungku seperti hendak melompat dari dada. Ku panggil Pak Sastro, tapi tak ada jawaban. Rumah itu gelap dan sunyi lagi. Aku keluar dari kamar dan melihat ke ruang depan. Tak ada siapapun. Teh dan singkong tadi sudah lenyap. Bahkan gelasnya pun tak tersisa. Seolah semuanya hanya mimpi. Aku kembali ke kamar. Tapi sebelum masuk, aku melihat satu hal yang membuatku menggigil. Di tembok kamar, tergores tulisan merah seperti darah. "Kamu dipanggil." Aku tak tidur malam itu. Setiap detik terasa seperti tertusuk jarum halus yang menyusup ke dalam kulit tak terlihat, tapi menyakitkan.
Aku duduk di sudut kamar, memandangi tulisan merah di dinding itu. Kamu dipanggil. Tulisan itu masih basah ketika kutemukan. Aromanya seperti besi berkarat, menusuk dan menjijikkan. Darah, cat, atau sesuatu yang lain. Aku tak tahu, tapi yang jelas itu bukan hayalan. Aku yakin betul. Kupandangi layar ponsel yang sebelumnya mati total. Perlahan, layar menyala kembali. Tanpa aku sentuh, aku terkesiap. Ponselku kembali hidup. Tapi anehnya latar belakangnya berubah. Bukan gambar pemandangan gunung yang biasanya, melainkan sebuah foto kabur yang tampak seperti ruangan ini. Kamar tempat aku berada sekarang, tapi dengan satu perbedaan mencolok. Di pojok ruangan itu, terlihat seseorang sedang berdiri, tegak, bayangan hitam. Dengan kepala menunduk, aku langsung mengalihkan pandangan dari ponsel dan melihat ke pojok. Kamar kosong, namun rasa dingin menyergap, seperti kabut. Nafasku memburu, tanganku gemetar ketika mencoba membuka kunci layar. Lalu aku melihatnya. Jam di ponsel menunjukkan pukul 12.12. Detik jarum tak bergerak, tetap di angka itu. Seolah waktu berhenti. Atau sengaja dihentikan. Sinyal hilang. Tak ada bar. Tapi JP masih menyala dan peta terbuka otomatis. Menampilkan satu titik merah dengan label, "Kembali ke tempatmu." Jalan kembali? Aku tidak tahu maksudnya, tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Aku berdiri, mengambil tasku, lalu membuka pintu kamar. Koridor gelap, tak ada Pak Sastro, tak ada tanda-tanda kehidupan. Aku melangkah keluar rumah, kabut turun lebih pekat. Desa ini tampak seperti dunia lain, yang dilapisi bayangan. Rumah-rumah berdiri diam, sunyi seperti kuburan. Tapi saat aku melangkah, jendela-jendela kecil terbuka perlahan satu persatu. Dan dari balik tirai, mata-mata itu mengintipku. Tak berkedip, tak bergerak, hanya menatap. Seolah mereka tahu apa yang akan terjadi padaku. Dan menunggu. Aku menyalakan motor, anehnya bisa menyala setelah semalam mogok, dan langsung memacunya ke arah jalan masuk. Berharap tembok batu itu telah menghilang. Namun yang kutemui bukan jalan, melainkan sebuah tanah lapang dengan bata-bata menancap membentuk lingkaran. Di tengahnya berdiri satu patung wanita dengan rambut menjuntai menutupi wajahnya. Di bawahnya tertulis Nyai Segara, yang mengikat waktu, yang menjaga antara. Aku ingin balik arah, tapi sekelilingku telah berubah. Rumah-rumah hilang, digantikan hutan lebat. Jalan tak lagi berupa tanah, melainkan pasir hitam yang basah. Ponselku kembali bergetar. Notifikasi masuk, tapi tak ada jaringan. Isi pesannya membuatku ingin muntah. Kalau kamu pulang, yang lain akan datang. Pilih, tinggal, atau jadi jalan. Ku pencet tombol power. Layar tak mati. Ku pencet tombol volume, tak merespons. Bahkan ketika ku buka baterainya, tak ada reaksi. Ponselku hidup sendiri. Detik berikutnya, ponsel memutar suara. Suara rekaman, tapi bukan suaraku. Bukan juga orang lain. Itu suara ibuku. Istighfar Tian, jangan ikut jalan itu. Itu bukan buat manusia. Aku membeku, telingaku panas, air mataku menetes tanpa sadar. Ibu, aku berteriak ke udara ke arah hutan, tapi tak ada jawaban. Yang ada hanya suara desir daun, disusul oleh suara lonceng kecil, seperti mainan anak. Dan dari balik kabut, seorang anak perempuan muncul. Kecil, sekitar 7 atau 8 tahun. Rambutnya panjang, matanya tajam, namun tidak jahat. Ia berdiri di tengah jalan, menatapku. Kamu harus cepat. Mereka sudah mencium. Siapa? Mereka
yang tinggal di waktu. Mereka gak suka ada yang nyasar. Aku mundur, anak itu melangkah maju. Ada satu jalan keluar, tapi kamu harus balik ke tempat pertama kamu dengar namamu. Aku mencoba mengingat. Sumur tua. Seketika aku memacu motor ke arah yang berlawanan, melintasi kabut, hutan, dan rasa takut yang kian menggila. Tapi jalan yang kulalui terasa tidak pernah berakhir. Seperti aku berputar di tempat yang sama, meski aku yakin sudah berjalan jauh. Sementara itu, jam ponselku terus menunjukkan pukul 12.12. Detik tak bergerak, tapi waktu tetap berjalan. Langit berubah kelam, tak ada cahaya. Bahkan rembulan pun tak muncul. Lalu dari kejauhan, aku mendengar suara langkah kaki. Banyak, derap cepat, terdengar seperti ratusan orang berlari di atas tanah. Tapi, tak terlihat satu pun. Aku menoleh ke belakang, kosong. Tapi bayangan hitam mulai muncul dari balik. Kabut, tinggi, kurus. Mereka melangkah tanpa suara. Wajah mereka bukan wajah hitam, licin, seperti kain basah. Mereka tak berjalan. Mereka mengalir. Aku kembali melaju secepat mungkin. Nafasku tercekik oleh rasa panik. Tapi ketika akhirnya aku melihat sumur tua itu dari kejauhan, sebuah rasa lega sempat menyelinap. Namun rasa itu hanya bertahan sebentar, karena di bibir sumur berdiri sosok wanita berambut panjang yang sama seperti dalam mimpiku saat kecil. Wajahnya tertutup rambut, tangannya panjang menjuntai. Ia menoleh perlahan saat aku mendekat, dan saat rambutnya tersibak sedikit, wajah itu wajahku sendiri. Langkahku tertahan, mataku terpaku pada sosok wanita berambut panjang yang berdiri di bibir sumur tua itu. Sumur yang kini tampak lebih besar dari terakhir kali kulihat, seperti menganga, menunggu untuk menelan sesuatu atau seseorang. Dan sosok itu, dia menoleh perlahan. Rambutnya tersibak sedikit. Untuk sesaat, aku berharap itu hanya bayangan, ilusi dari malam yang pekat. Tapi tidak. Wajah itu adalah wajahku sendiri, persis, sama. Lengkap dengan bekas luka kecil di alis kiri, yang kudapat saat kecil dulu. Ketika jatuh dari sepeda, aku mundur, tergagap. Nafasku tertahan di dada, dunia seperti membeku. Apa-apaan ini? Sosok itu menunduk kembali. Rambutnya jatuh menutupi wajah, lalu menghilang begitu saja. Bukan berlari, bukan melompat, dia lenyap seperti kabut, terserap ke dalam tanah. Sumur tua itu kini mengeluarkan suara, seperti desaan panjang dari perut bumi. Tian, suara itu lirih, namun menghantam dadaku, seperti palu godam. Itu suara perempuan, lembut, sedih, dan anehnya suaranya terdengar sangat familiar, seperti suara yang dulu sering kubayangkan dalam tidur masa kecilku. Pelan-pelan, aku mendekat ke bibir sumur. Angin malam menyapu wajahku. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang amis. Bukan amis darah, tapi amis masa lalu yang membusuk. Aku mengintip ke dalam sumur. Gelap. Tak ada dasar. Seolah sumur itu tak menuju ke bawah, tapi ke tempat lain. Ingat gak? Dulu kamu sering ngigau. Suara itu datang lagi dari dalam sumur. Aku terdiam. Waktu kamu umur 6 tahun, kamu pernah lari keluar rumah malam-malam, berdiri di bawah hujan. Orang tuamu bilang, kamu kerasukan, tapi sebenarnya, kamu cuma dipanggil pulang. Dek, pulang, kemana? Aku, dari sini. Tanya itu muncul sendiri di dalam kepalaku, seperti bisikan yang tak butuh mulut untuk menjawab. Tiba-tiba, ponselku kembali menyala. Jamnya tetap 12.12, tapi kini ada notifikasi masuk. Buka suara, dengarkan, siapa kamu sebenarnya? Dan saat ku buka galeri ponsel, ada satu video yang otomatis muncul. Aku tak pernah merekam video ini, tapi file itu bertuliskan
tanggal 29 Oktober 1995. Padahal hari ini tanggal 7 Juni, saat video diputar, layar memperlihatkan seorang wanita muda mengenakan kebaya putih dan kain panjang. Ia sedang duduk di depan sumur ini, menangis sambil menggendong bayi. Bayi itu wajahnya buram, tapi dalam hatiku, aku tahu, itu aku. Aku menyembunyikan kamu dari mereka, dari warga desa ini. Mereka pikir kamu mati waktu dikorbankan. Tapi aku nyelamatin kamu. Aku kabur lewat jalur belakang, masuk ke dunia luar. Tapi kamu nggak bisa lama di sana. Cepat atau lambat, segera Muncar akan narik kamu kembali. Gemetarku bukan main. Video berhenti, layarnya kembali gelap. Aku terduduk di tanah. Nafasku tersengal, kepala terasa berat. Seperti ada ratusan tangan kecil menarikku kembali ke masa lalu yang tidak pernah aku ingat. Apakah aku bukan berasal dari dunia luar? Apakah aku anak dari desa ini? Tidak, bisikku. Ini gila, ini nggak masuk akal. Tapi semuanya mulai masuk akal. Mimpi-mimpi masa kecil tentang suara yang memanggil dari balik tanah, rasa takut pada air sumur, dan suara perempuan yang selalu muncul saat aku demam yang dulu. Kupikir hanyalah halusinasi. Dari balik semak, terdengar langkah kaki. Aku menoleh. Seorang perempuan tua dengan tongkat berdiri di sana. Matanya putih, rabun, tapi dia tersenyum saat melihatku. Akhirnya kamu datang juga, katanya pelan. Siapa? Siapa ibu? Dia melangkah lebih dekat. Kain batiknya lusuh, kakinya gemetar, tapi suaranya tetap kuat. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku tahu siapa kamu. Aku menegang. Kamu anak dari Darsi, dukun air yang dihukum mati oleh warga desa karena dituduh menyembunyikan kutukan. Tapi dia bukan bawa kutukan, Tian. Dia bawa pesan. Pesan apa? Waktu. Tian, kamu adalah jembatan antara dua dunia. Kamu anak dari waktu yang terputus. Itu kenapa jam di sekitarmu berhenti. Segara mengkar, menginginkanmu kembali, bukan karena dendam, tapi karena kamu satu-satunya yang bisa menghentikan mereka. Aku tidak paham. Otakku terlalu lelah. Tapi mataku menangkap satu hal lagi. Tatapan mata wanita tua itu adalah mata yang pernah kulihat di cermin. Dan tiba-tiba langit berubah. Petir menyambar. Suara gamelan menggema dari arah desa. Kabut merah membubung dari tanah. Dan sumur tua itu mulai bergetar. Wanita itu menatapku dengan serius. Kamu harus masuk sekarang ke sumur itu. Kembali ke tempat ibumu dikorbankan. Hanya di sana, kamu bisa memutus perjanjian yang mengikat darahmu. Aku menoleh ke sumur. Ketakutan menyergap seperti air bah. Kalau aku masuk, aku bisa mati. Wanita itu mengangguk. Tapi, kemudian, ia berkata, atau, kamu bisa menyelamatkan semua jiwa yang terjebak di desa ini, termasuk ibumu. Sumur itu kini berpendar merah gelap, seolah mengundang, menanti, dan dari dasar sumur terdengar suara tangisan. Bukan satu, tapi banyak. Anak-anak, perempuan, lelaki tua, semua memanggil namaku. Tian, kembalikan kami. Kita belum selesai. Aku menutup mata dan melompat. Aku tak merasakan jatuh, tak ada hentakan, tak ada rasa sakit, tak ada air sumur yang menyambut tubuhku. Hanya gelap. Lalu, perlahan, dunia terbuka, seolah mataku diseret dari balik tirai malam yang sangat panjang. Aku membuka mata dan mendapati diriku berdiri di tengah jalan. Tapi jalan itu bukan jalan desa tadi, atau lebih tepatnya, ini Segara Muncar, tapi tidak sama. Langit berwarna merah tua, seperti langit terbakar di ujung dunia. Rumah-rumah berdiri dengan bentuk serupa, namun dindingnya dipenuhi daun kering dan rambut panjang yang menggantung dari atap.
Tanah yang kupijak bukan lagi tanah biasa, tapi berwarna kehitaman dan lengket seperti darah beku. Dan yang paling aneh, semuanya terbalik. Langkahku terasa ringan, tapi udara seperti menekan seluruh tubuh. Di kejauhan, kulihat sosok-sosok berjalan pelan. Mereka memakai pakaian adat Jawa, namun wajah mereka tersembunyi di balik topeng dari kayu pucat dengan ekspresi senyum lebar yang menyeramkan. Aku bersembunyi di balik batang pohon, berusaha memahami apa yang kulihat. Sosok-sosok itu membawa obor. Mereka berjalan membentuk lingkaran besar. Di tengah-tengah lingkaran itu, berdiri gerbang batu raksasa seperti gapura kuno, dengan ukiran aksara yang tak kupahami. Gerbang itu tampak tua dan retak, namun di sekelilingnya, api menyala seperti hidup. Mereka mengucapkan mantra serempak dengan suara yang dalam dan menyayat. Darah yang pergi harus kembali, darah yang melawan harus digenapi. Buka waktu, buka luka, buka warisan. Dan di antara suara itu, aku mendengar namaku, Tian, putra Darsih. Darah yang tak selesai. Dadaku menselos. Mereka tahu aku di sini. Tiba-tiba, dari dalam gerbang batu, keluar sosok raksasa setengah bayangan. Wajahnya tak tampak, hanya mata merah menyala, dan rambut yang melambai seperti asap. Ia membawa mangkuk besar, berisi cairan hitam, yang terus mengalir, meski tak pernah tumpah. Seseorang dibawa ke tengah lingkaran seorang pria muda, yang wajahnya pucat pasi. Ia menangis, meronta, namun sosok-sosok bertopeng menahannya. Demi keseimbangan, darah luar harus menjadi jembatan, teriak seseorang dengan suara serak dan keras. Pria itu menjerit saat tangannya dilukai. Darahnya diteteskan ke dalam mangkuk. Teriakannya menggema, bercampur dengan nyanyian ritual yang semakin cepat dan kacau. Aku menutup mulut. Napasku Nyaris, putus. Mereka sedang melakukan ritual darah, dan kalau namaku disebut, itu berarti aku adalah bagian dari upacara ini. Langkah kaki mendekat. Sosok bertopeng memutar kepala ke arahku. Mataku bertemu matanya, atau lebih tepatnya, topengnya. Tapi aku merasa ditatap, ditembus, dihukum. Aku berlari. Kakiku berdesak melintasi tanah basah yang menempel seperti lumpur. Hutan muncul begitu saja di samping kiri, dan aku masuk ke dalamnya, bersembunyi di balik semak. Nafasku sesak, mataku basah oleh ketakutan yang tak mampu dijelaskan. Dari balik rimbun daun, aku melihat sesuatu yang lain. Sebuah altar batu kecil, ditutupi kain merah tua yang robek dan penuh bercak hitam. Di atasnya, ada sebuah gulungan kain panjang, dan begitu aku sentuh, terasa sangat familiar. Aku membukanya, mataku membelalak. Itu milik ibuku. Nama Darsih tertulis di ujung kain, dengan sulaman tangan kasar. Aku pernah melihatnya saat aku berumur 5 tahun. Ibuku pernah memakaikannya kepadaku saat hujan deras, dan aku menangis karena dingin. Kenangan itu seperti palu yang menghantam ingatanku. Aku lahir di sini. Ibuku dikorbankan di altar ini. Aku diselamatkan dengan darah. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Aku berbalik dan melihatnya. Pak Sastro. Tapi bukan seperti yang kulihat sebelumnya. Wajahnya kini kaku. Matanya gelap, seperti sumur tanpa dasar. Kulitnya keriput lebih dalam, dan tubuhnya dibungkus kain putih penuh abu. Sampean, bukan tamu di sini, katanya datar. Sampean bagian dari kita. Aku mundur, membawa kain ibuku erat di dada. Tapi saya nggak mau jadi bagian dari ini. Ia tertawa suara kering yang menyakitkan telinga. Warisan nggak bisa ditolak. Kamu pikir kamu datang karena salah rute. Map hanya pembuka, tapi darah yang bawa kamu ke sini. Aku menjerit dan melemparkan tanah ke arahnya, lalu lari menyusuri hutan. Tapi hutan itu seperti labirin. Akar-akar menggulung seperti ular,
Kabut membentuk wajah, dan suara-suara datang dari segala arah. Memanggil namaku, menjerit, menangis, mengibah, sampai akhirnya aku tiba di sebuah kolam kecil. Di tengahnya, mengambang, adalah tubuh ibuku. Rambutnya panjang, wajahnya damai, tapi tubuh itu tak membusuk. Ia mengapung seperti tidur. Di dadanya tertempel daun lontar tua, berisi aksara yang nyaris pudar. Aku menyentuhnya dan semuanya gelap. Aku melihat pengorbanan itu. Aku melihat warga desa menyeret ibuku ke altar. Aku melihatnya menatapku. Bayi kecil yang digendongnya, lalu melemparku ke dalam sumur sebelum mereka menebas tubuhnya. Darahnya menyatu dengan tanah, menyatu dengan waktu, membentuk perjanjian. Kalau anakku selamat, biar aku yang tinggal di antara. Suara ibuku jelas, nyata. Aku menangis. Maaf, Bu, aku nggak tahu. Aku cuma pengen hidup normal. Lalu suara ibuku datang sekali lagi. Kalau kamu mau bebas, kamu harus patahkan perjanjian itu. Bakar kainku, hapuskan jejak darah, tapi itu akan membuka dunia mereka. Semua, mereka akan menyerbu. Kalau itu yang harus kulakukan, aku siap. Aku berlari kembali ke altar. Kulilitkan kain itu, kuambil korek api dari sakuku. Dengan tangan gemetar, aku membakar kain warisan itu. Api menyala dan langit meraung. Seketika dunia terbalik. Sosok-sosok bertopeng berteriak. Gerbang batu retak dan runtuh. Darah dari mangkuk tumpah ke tanah, menciptakan jurang api. Don, Dory, Delamnia, muncul wajah-wajah, tangan-tangan, jiwa-jiwa yang terperangkap. Mereka semua menatapku menjerit. Bebas! Kami bebas. Tapi mereka tak hanya bebas. Mereka kini ada di dunia nyata. Ruko nyata. Hai, kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Dan share ke teman-temanmu atau grup keluarga, agar mereka tahu cerita yang menyeramkan ini. Sekarang, kita lanjutkan lagi ceritanya. Aku bangun dengan tubuh penuh luka. Mataku perih. Nafasku sesek. Seluruh tubuhku seperti baru saja digiling dalam mimpi buruk yang tak memiliki pintu keluar. Tapi saat membuka mata sepenuhnya, aku mendapati diriku bukan lagi di hutan, bukan di altar, bukan pula di segara muncar yang aneh dan terbalik itu. Aku berada di kamar kosku di Surabaya. Lampu neon redup menyala, jendela terbuka sedikit, menampakkan langit kelabu pagi. Tidak ada kabut merah, tidak ada suara gamelan atau sosok bertopeng, hanya detik jam dinding yang berdetak, pelan, nyata, dan normal. Jam menunjukkan pukul 7:12 pagi. Aku hampir tak percaya. Ponselku, yang semalam seperti hidup sendiri, kini tergeletak di meja kecil sebelah tempat tidur. Layarnya gelap, tapi saat ku tekan tombol power, ia menyala. Seperti biasa, tidak ada video aneh, tidak ada pesan misterius, semua terasa seperti mimpi. Tapi tubuhku berkata lain. Luka memar masih tertinggal di lengan. Debu dan lumpur masih melekat di celana, dan aroma dupa tua masih tercium samar dari jaketku. Bahkan, saat ku buka ransel, kain batik ibu yang semalam terbakar di altar masih ada di dalamnya, tapi kini hangus sebagian. Tidak mungkin, bisikku. Aku bangkit dan membuka jendela. Suasana kota menyambut deru kendaraan, suara pedagang sayur, dan panggilan azan duha dari masjid kecil di seberang. Aku menelpon Damar, temanku yang dulu merekomendasikan Segara Muncar. Dam, lu pernah ke desa itu? Kan? Segara Muncar. Dia terdiam lama di seberang. Suaranya baru keluar setelah beberapa detik. Gue cuman denger nama itu dari kakek gue. Gue ngasih lo
Namanya buat iseng. Gue bahkan gak tahu itu beneran ada. Hatiku mengepal. Loh? Iseng? Iya bro, namanya lucu aja. Kayak tempat fiktif di cerita wayang. Lagian, itu kan nama lokal dari cerita-cerita Jawa kuno. Tempat yang dibilang hilang dari peta sejak 50 tahun lalu. Darahku terasa dingin. Apa lo bilang barusan? Jiza Segara mungkah. Katanya terakhir terlihat sekitar tahun 60-an, lalu hilang. Gak ada yang bisa nemuin lagi, katanya. Tempat itu berpindah waktu. Aku menjatuhkan diri ke kursi. Berarti aku kembali, tapi tidak semua ikut kembali. Atau ada yang ikut malam harinya. Aku terbangun lagi, kali ini bukan karena mimpi, tapi karena suara dari dapur. Suara ketukan pelan, tok tok tok, seperti ujung kuku di meja kayu. Aku mengambil senter dan berjalan pelan. Nafasku tertahan. Tidak ada siapa-siapa, tapi saat cahaya senterku menyentuh dinding dapur, aku melihatnya. Tulisan itu kembali. Tulisan merah samar yang dulu kulihat di kamar segera muncul. Kamu dipanggil. Aku mundur, jantungku berdegup tak karuan. Dan saat aku menoleh, kulihat sosok bayangan berdiri di cermin ruang tengah bayanganku. Tapi bukan aku. Wajah itu pucat. Matanya gelap dan tersenyum lebar, seperti topeng kayu. Aku menjerit dan melempar senter. Bayangan itu hilang. Tapi kejadian aneh tak berhenti di situ. Keesokan harinya, tetanggaku, Bu Rani, ditemukan duduk di depan rumahnya dengan mata kosong dan tangan mencengkeram rambutnya sendiri. Ia hanya menggumamkan satu kata berulang-ulang, sumur. Sumur. Orang-orang mengira dia stres karena tekanan hidup. Aku tahu, bukan itu. Hari-hari selanjutnya berubah jadi siksaan. Jam dinding sering berhenti di 12.12 televisi, menyala sendiri, menampilkan siaran kabur seperti visual rekaman dari desa. Aku mulai kehilangan waktu, tidur, bangun, tapi jam tak berganti. Dunia terasa seperti berjalan, mundur, dan ponselku suatu malam memunculkan peta yang kembali menunjukkan Segara Muncar. Kali ini, titik merahnya berada di dalam kota. Di tengah taman belakang rumah kosku, aku memutuskan menggali. Entah dorongan dari mana, aku menggali malam itu juga. Hanya berbekal sekop dan lampu taman. 30 menit pertama, tanah keras, batu, akar. 40 menit, tanah berubah lebih lunak. Aroma lembab menyeruak. Hingga akhirnya, aku menyentuh sesuatu. Kayu tua, seperti penutup sumur. Aku menggali lebih cepat. Dan saat kayu itu terbuka, aku melihat sebuah lubang dalam. Di bawahnya, mata. Satu pasang mata terbuka menatapku dari dalam lubang. Lalu suara lirih muncul. Kamu belum selesai. Aku menjerit dan jatuh ke belakang. Dari dalam lubang itu, rambut panjang perlahan naik seperti tali tambang. Rambut hitam, basah, melilit kayu dan tanah. Aku menyiramnya dengan bensin. Kupikir membakarnya akan mengakhiri semuanya. Tapi yang kulihat selanjutnya, api itu tak menyala. Rambut itu malah bergerak, menyusup ke sekeliling kakiku, menarik pelan. Dan dari lubang itu, terdengar nyanyian kecil, suara anak-anak. Tian, ayo pulang Tian. Waktumu belum habis. Aku berteriak, meronta, dan berlari ke dalam rumah. Tapi di dalam rumah, semua cermin sudah pecah. Dan di tiap retakannya, ada wajahku. Tapi mereka tersenyum. Malam itu, aku tak tidur. Bukan karena takut, tapi karena tak bisa tidur. Jam-jam berlalu tanpa kepastian. Aku duduk di sudut kamar, membungkus diriku dengan selimut.
menatap cermin kecil di dinding yang masih utuh, satu-satunya cermin yang tak retak. Aku menggantungkan harapan padanya, berharap melihat wajahku seperti biasa. Tapi yang kulihat adalah aku dari sisi yang berbeda. Pakaianku berbeda. Wajahku lebih pucat dan mataku seperti kosong. Kupukul cermin itu keras, tapi bayangan itu tetap di sana. Tersenyum, lalu membisik tanpa suara. Mereka sudah masuk. Tian, rumahmu kini rumah kami. Aku terdiam. Dari jendela, aku mendengar langkah kaki kecil, seperti anak-anak bermain di halaman tengah. Tapi suara tawa mereka tidak seperti tawa anak-anak pada umumnya. Ada kekosongan, dingin, dan terlalu teratur. Aku mengintip lewat tirai. 4 anak kecil berdiri mengelilingi lubang yang tadi kugali. Mereka memegang bonka-bonka tua dengan mata tertutup. Tenan Haidam. Mereka berdiri membelakangi rumahku. Tak satu pun dari mereka memiliki bayangan di bawah kakinya. Seketika aku teringat kalimat perempuan tua di segara mangkar anak-anak yang tak memiliki bayangan. Bukan dari dunia ini. Mereka dijahit dari waktu yang dibuang. Mereka bukan dilahirkan, tapi dipanggil. Salah satu dari mereka menoleh. Matanya kosong, tapi senyumnya penuh tanya. Aku mundur, tanganku gemetar. Dinding kamar terasa semakin menyempit. Saat itulah listrik mati. Semua lampu padam, cuma cahaya bulan dari luar yang menyelinap ke dalam rumah. Dan dengannya, datang bayangan panjang bayangan anak-anak itu, kini menyusup ke dinding, lantai, dan ke bawah pintu kamar, seperti kabut tipis yang menjalar diam-diam. Lalu, terdengar suara dari dalam lemari. Ketuk, ketuk, ketuk. 3 kali. Aku mematung, nafas tercekat. Perlahan, lemari terbuka sendiri, engselnya berderit seperti jeritan halus. Tak ada apa-apa di dalamnya. Tapi ketika aku menoleh ke belakang, anak-anak itu sudah berada di dalam kamar. 4 anak. Mata kosong. Kaki kecil. Tag, Ada, bayangan. Mereka menatapku dalam diam. Lalu satu persatu membuka mulut dan mengeluarkan suara-suara dari masa kecilku. Suara ibuku, suara nenekku, suara doa malam yang biasa dibacakan padaku. Semua diulang dengan nada datar, seperti kaset rusak. Ayo tidur Tian, besok sekolah. Jangan main di sumur ya nak, nanti ditarik. Kalau kamu dengar suara dari tanah, bilang 3 kali. Bukan waktuku, bukan waktuku, bukan waktuku. Aku tersentak. Kalimat terakhir. Bukan dari ibuku, bukan dari nenekku. Itu dari suara dalam mimpi yang selalu hadir sejak kecil. Salah satu anak mendekatiku. Ia mengangkat tangannya, lalu menunjuk ke arah cermin kecil di dinding. Cermin itu perlahan bergetar, dan dari dalamnya muncul kabut putih membentuk sesuatu. Sebuah pintu. Di balik kabut, aku melihat ruang bawah tanah yang tak pernah ada di rumahku. Temboknya dari batu, lantainya tanah basah. Di ujung ruang itu, berdiri sosok perempuan dengan kain putih panjang, rambut terurai, dan tangannya memegang lentera kecil. Dia menatapku. Ibuku. Aku berdiri, langkah kakiku pelan, seperti dibimbing oleh kekuatan tak terlihat. Anak-anak itu membuka jalan, dan aku masuk ke dalam cermin, melewati batas yang seharusnya tak bisa ditembus manusia. Ruang bawah tanah itu bergetar pelan, seperti denyut jantung raksasa. Di sekelilingku, aku melihat benda-benda masa kecilku, boneka kelinci yang pernah kubuang, sandal usang, hingga foto keluargaku yang sudah terbakar setengah. Ibuku berdiri di depan altar kecil dari batu. "Kenapa kamu datang?" tanyanya, tanpa menoleh. Saya nggak tahu lagi. Harus lari kemana, Bu? Semua udah kacau. Mereka masuk ke dunia saya. Ia menoleh. Wajahnya
sangat tenang, tapi sorot matanya penuh luka. Karena kamu warisan. Tian, kamu jembatan, dan jembatan tidak bisa memilih apa yang dilintasi di atasnya. Air mataku jatuh. Aku cuma pengen hidup biasa, Bu. Aku gak mau jadi ini. Ia mendekat, menyentuh pipiku dengan jemari dingin, seperti embun malam. Dunia ini gak butuh kamu jadi kuat, tapi kamu harus bertanggung jawab dulu. Aku menyelamatkanmu dengan darahku. Sekarang, kamu harus menyelamatkan mereka dengan hatimu. Aku tak mengerti. Siapa mereka? Ibuku menunjuk ke bayangan yang bergerak di dinding. Anak-anak itu. Mereka bukan roh jahat. Mereka korban, dijadikan tumbal. Mereka tidak pernah tidur. Tidak pernah lahir, tidak pernah dimakamkan. Aku tersentak. Mereka dikorbankan. Di segara mangkar. Ibuku mengangguk. Mereka terjebak dalam waktu yang hancur. Dan kamu adalah satu-satunya pintu. Aku menoleh ke arah anak-anak yang kini berkumpul lagi di belakangku. Wajah mereka mulai tampak seperti manusia. Tak, Seklem. Tadi. Ada tangisan dalam mata mereka. Ibuku menyodorkan lentera. Kalau kamu siap, antar mereka pulang. Aku menggenggam lentera itu. Api kecil di dalamnya menyala biru saat kuangkat tinggi. Satu persatu anak-anak itu mendekat memegang gujeng, bajuku, dan perlahan menghilang. 1, 2, 3, 4, dan terakhir. Seorang anak perempuan dengan mata paling dalam menatapku sebelum ia lenyap. Terima kasih, bisiknya. Kamu beda, kamu gak ninggalin. Ketika mereka semua hilang, cermin di dinding retak sendiri. Retakan membentuk simbol seperti mata yang tertutup. Ibuku mendekat. Tapi kali ini, ia mulai memudar. Bu, jangan pergi, tugasku sudah selesai nah. Sekarang, waktumu untuk hidup, tapi ingat, darah gaib tak pernah tidur. Kalau ia dibangunkan lagi, kamu yang harus berdiri. Dan Elenya, aku kembali ke kamarku. Cermin sudah tak ada, anak-anak sudah tak terlihat. Dan jam dinding berdetak logi kali ini. Benar-benar berdetak. Aku pikir semuanya telah usai. Kupikir mengantarkan anak-anak tanpa bayangan itu kembali ke tempat mereka, seharusnya berarti menutup semua pintu. Tapi ternyata justru itu yang membukanya. Malam itu, setelah semua lenyap, aku duduk di ruang tamu. Tak ada suara, tak ada bayangan, tak ada ponsel aneh. Suara dari sumur. Atau wajah ibuku di balik tirai kenyataan. Untuk pertama kalinya setelah sekian malam, aku bisa tidur. Namun, ketika aku bangun, cermin-cermin di rumah sudah kembali. Bersih, mulus, seolah tak pernah retak. Dan yang lebih membuatku merinding, di setiap cermin, aku melihat diriku, tapi bukan aku yang sekarang. Wajahku lebih tua, mataku merah, tubuhku dibalut jubah hitam, dengan sulaman berbentuk simbol segitiga dan mata di tengahnya simbol yang pernah kulihat di altar segara muncar. Setiap pantulan dari sudut rumah menunjukkan aku yang berbeda, dengan sorot mata yang bukan milikku. Dan mereka semua tersenyum. Tiba-tiba, lampu ruang tamu padam. Seketika, ponselku bergetar. Notifikasi masuk, 1 jiwa belum kembali. Pintu terakhir belum dibuka. Aku mencoba mengabaikannya, tapi kemudian kulihat kalender meja bergeser sendiri, kertasnya jatuh, dan tanggalnya berubah. Bukan ke masa depan, tapi mundur. 2002, 99, 85, hingga berhenti di tahun 1967. Saat itu juga, semua menjadi jelas. Itulah awal segara muncar menghilang. Itulah tahun yang terus disebut dalam desas-desus para peneliti misteri urban. Tahun ketika desa itu tenggelam dari dunia manusia. Saat ritual terakhir gagal dan satu sosok berhasil selamat,
Bukan ibuku, tapi seseorang yang lebih tua. Seseorang yang tak pernah ingin pintu ditutup. Aku menggali kembali berkas-berkas tua milik almarhum ayah. Di sana, kulihat selembar foto kusam. Seorang lelaki tua, berdiri di tengah ritual segara muncar. Tersenyum menatap kamera. Di belakangnya, anak-anak dan tubuh-tubuh menggantung. Dan di pojok bawah foto, tertulis, Ki Tumenggung Darmo Widodo, kepala desa terakhir segara muncar. Aku menggigil, karena lelaki itu adalah sosok yang sempat kulihat di altar malam itu saat ritual darah dilakukan. Dia tidak berubah, wajahnya masih sama, tak menua. Dia belum mati. Kupandangi cermin lagi, sosok dalam pantulan itu kini menatapku tajam. Dia Ada di dalam aku. Malam berikutnya, segalanya mulai berantakan. Aku terbangun dengan tubuh berdarah. Di tangan kiriku, tergarat pola-pola yang dulu kulihat di tubuh anak Kanok tanpa bayangan, tapi yang membuatku hampir gila. Tanganku sendiri yang mengguratkannya. Kupandangi kuku-kuku yang retak. Aku menggigil. Ini bukan aku. Ini dia. Dalam gelap, suara tawa terdengar dari dapur. Bukan tawa anak-anak, tawa tua, berat, licik. Aku mendekat, menggenggam pisau dapur. Tapi saat lampu menyala, kulihat sosok lelaki berdiri membelakangiku. Tubuhnya tinggi, bahunya lebar, rambutnya panjang dan putih. Ia menoleh perlahan. Wajah itu, Ki Tumenggung. Tapi anehnya, wajah itu adalah wajahku sendiri. Aku menunggumu sejak kamu dilahirkan, katanya sambil tersenyum. Kau pikir ibumu menyelamatkanmu? Tidak, dia hanya menunda takdirmu. Aku bukan kamu, teriakku. Ia tertawa. Kamu adalah warisan, Tian. Kau lahir dari darah ritual. Kau adalah wadahku. Semua ini cermin anak-anak, sumur, ritual semua, hanya pentas. Agar aku bisa masuk ke tubuhmu dan kembali ke dunia nyata, aku menjerit. Pisau di tanganku bergetar, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Kaki seperti ditanam ke tanah. Semua ini salah, aku gak pernah minta ini. Waktu tidak butuh persetujuanmu, ia hanya butuh satu hal. Penggenapan. Dan kau adalah akhir dari cerita yang tertunda. Tiba-tiba, seluruh rumahku berguncang, dinding-dinding terkelupas, memperlihatkan bata-bata dari segara muncar. Jendela menyusut, berubah menjadi bilik bambu, dan atap rumah berubah menjadi langit merah. Segara muncar kembali di rumahku, dan di tengah ruang, pintu batu itu muncul lagi. Tapi kini lebih besar. Di atasnya tertulis dengan darah. Yang dibuka harus ditutup oleh darah terakhir. Ki Tumenggung tersenyum dan berkata, buka pintunya, Tian. Atau dunia nyata akan disapu oleh mereka yang dulu kamu lepaskan. Aku menatap pintu itu. Tanganku gemetar jika aku buka. Mungkin semua akan berakhir. Tapi mungkin aku justru membebaskan dia sepenuhnya. Lalu aku mendengar suara lain, suara ibuku dari dalam bayangan. Anakku, jangan buka pintunya. Ada Jalen. Ketiga, bukan kabur, bukan melawan, tapi menyegel. Tapi bagaimana? Tanganku sudah berada di pintu. Jari-jariku menyentuh batu berdarah. Ki Tumenggung berdiri di belakangku, berbisik, buka. Atau mereka semua mati. Air mataku jatuh. Tapi detik itu juga, aku sadar. Darah terakhir. Kalau ini soal darah, maka biar aku yang akhiri. Aku mengangkat pisau. Ki Tumenggung tertawa. Kau mau bunuh diri? Sia-sia. Tapi aku tak mengarahkannya ke tubuhku. Aku arahkan pisau ke pantulan cermin, ke sosok diriku yang menampung dia. Aku menghancurkan cerminnya.
Dan begitu pecah Kitu Menggum menjerit. Tubuhnya terbakar dari dalam. Semua bayangan menyusut. Pintu batu berguncang. Rumahku gemetar hebat. Lalu, semuanya gelap. Ketika aku membuka mata lagi, aku berada di tengah reruntuhan. Rumahku hangus sebagian. Tapi langit kembali biru. Tidak ada sumur, tidak ada pintu batu. Dan di lantai, satu cermin kecil masih utuh. Namun, di dalamnya tak ada pantulan. Aku tersenyum. Karena aku tahu, ia tak akan kembali. Sudah 2 minggu sejak malam itu. Rumahku telah direnovasi sebagian. Cat baru, jendela baru, bahkan lantai keramik diganti sepenuhnya. Tetangga mulai melupakan kejadian aneh yang sempat membuat kehebohan. Meski tak satu pun bisa menjelaskan kenapa listrik sempat padam satu desa, atau kenapa tanah di belakang rumahku mendadak retak seperti bekas longsor kecil. Aku sendiri tidak bicara pada siapa-siapa, tidak kepada Damar, tidak kepada petugas PLN, bahkan tidak pada diriku sendiri di depan cermin. Karena sejak malam itu, aku tidak melihat pantulan. Tak peduli seberapa besar kaca di depanku, yang kulihat hanya ruang kosong, bukan gelap, bukan cahaya, tapi ketiadaan. Dan entah kenapa, aku tahu ini adalah bentuk harga yang harus kubayar, tanda bahwa aku pernah berdiri di antara 2 dunia dan tak sepenuhnya kembali sebagai manusia biasa. Tapi, semua itu tak seberapa dibanding satu hal yang terus menggangguku. Aku merasa masih diawasi, entah dari balik pintu, dari sudut tembok, atau dari senyap malam saat kota tidur, bukan oleh Kitu Menggum, bukan oleh anak-anak tanpa bayangan, tapi Alex, segara muncar itu sendiri. Suatu malam, aku mencoba menulis semua kejadian ini. Bukan untuk dibagikan, hanya untuk memastikan diriku waras. Menuliskan kembali apa yang kurasakan, kualami, dan kulewati membuatku merasa lebih nyata. Namun, saat aku selesai mengetik bab pertama, laptopku hang layar menjadi hitam. Lalu muncul tulisan kuno dengan huruf merah yang entah kenapa bisa langsung kupahami. Cerita ini belum selesai. Kau hanya menyentuh lapisan pertama. Aku menatap layar. Terpaku, ada lebih dari 1 segara muncar. Jantungku berdetak cepat dan mereka sedang mencarimu. Detik itu juga, pintu rumahku diketuk. Tok, 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 3 kali, pelan. Seperti malam ketika suara-suara dari sumur memanggilku. Aku tak menjawab, tak bergerak, tapi ketukan itu kembali. Tok tok tok, lebih keras, lebih cepat. Akhirnya aku berdiri, mengambil lentera biru yang dulu ibuku berikan. Dalam dimensi waktu lain anehnya, benda itu tetap ada bersamaku. Cahaya birunya berdenyut pelan, seperti bernapas. Kukibaskan tirai dan mengintip dari sela jendela. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai depan rumah ada sebuah peta. Peta tua, lusuh, bertuliskan tangan halus dengan tinta merah darah. Di Yujang. Atasnya tertera tulisan Segara Muncar. Versi timur. Aku ternganga. Kupikir hanya ada 1 desa, 1 tempat terkutuk, tapi di peta ini kulihat 4 titik merah. Segara Muncar Barat, Segara Muncar Tengah, Segara Muncar Selatan, Segara Muncar Timur. Lingkaran paling tebal. Setiap titik memiliki garis waktu yang berbeda. Ada tahun-tahun yang dicoret. Ada nama-nama dalam aksara Jawa kuno. Dan ada catatan kecil di bagian bawah. Hanya yang sudah menjadi jembatan dapat melewati batas wilayah. Dan aku sadar akulah jembatan itu. Hari-hari berikutnya, tubuhku mulai menunjukkan perubahan. Aku bisa merasakan perubahan cuaca sebelum terjadi, bisa mendengar bisikan dari radio yang tak menyala, bahkan bisa melihat bayangan orang yang sudah meninggal lewat pantulan pada air. Bukan cermin. Mereka menatapku, beberapa tersenyum, beberapa marah.
Suatu malam, saat aku tak tahan lagi dengan rasa gatal di telapak tangan, ku toreh kulit kudan di baliknya. Bukan darah yang keluar, tapi pasir merah. Pasir dari tanah segera muncar. Aku sadar aku tidak bisa menghindar lagi. Jika ada lebih dari satu segera muncar, maka yang kututup hanya satu pintu, dan sisanya mungkin masih terbuka. Dan yang lebih mengerikan, mereka tahu, aku memutuskan mencari jejak versi timur berdasarkan peta. Letaknya jauh di luar kota, dekat perbatasan hutan yang tidak pernah disebut di Google Maps. Aku mencetak peta itu, memasukkan lentera biru ke dalam ransel, dan membawa kamera tua yang bisa merekam tanpa gangguan digital. Perjalanan memakan waktu setengah hari, tapi anehnya, aku tak merasa lelah. Udara di sepanjang jalan seperti menolak waktu. Tak ada angin, tak ada suara, hanya matahari yang terlalu tenang, dan pohon-pohon yang tidak bergerak sama sekali. Tepat sebelum senja, aku sampai di sebuah gapura tua tertutup semak dan hampir hancur. Di atasnya, papan kayu tergantung rapuh. Wilayah Segara Muncar Timur. Dilarang masuk, tapi aku masuk, dan dunia berubah. Langit kehilangan warnanya. Udara bau besi, tanah berdenyut pelan, dan di kejauhan, rumah-rumah berdiri miring seperti tulang belulang. Aku menyalakan lentera. Api birunya menyala terang. Dan dari bawah tanah, suara-suara mulai naik ke udara. Jembatan sudah datang. Tutup pintunya sebelum dia datang kembali. Atau dunia luar akan jadi cermin terakhirnya. Langkahku goyah. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar Segara Muncar bukan cuma tempat. Ia adalah semacam luka dalam sejarah manusia yang terus terbuka, dan aku sedang melangkah. Ki Tengganya. Angin tak berhembus di tempat ini. Langkah kakiku menyusuri jalan tanah yang seperti memudar, seperti tak ingin diinjak. Setiap derapku terasa menoreh luka, dan luka itu berdenyut kembali. Rumah-rumah miring di kanan kiri, seperti tubuh manusia yang lama terkubur, namun dipaksa berdiri lagi. Daun-daun kering tak pernah jatuh. Waktu diam. Aku masuk terlalu dalam. Segara Muncar Timur bukan seperti yang lain. Ia bukan hanya desa, tapi semacam simpul, pusat jantung dari semua kegelapan yang tersembunyi di balik cerita rakyat. Doa-doa pengusir setan dan petuah nenek tua yang dianggap sekadar mitos. Di pusat desa itu, aku melihatnya. Sebuah cermin besar setinggi pohon kelapa berdiri di atas lapisan batu persegi 8. Di sekelilingnya, ratusan lentera padam tergantung dari tali rami tua. Cermin itu tidak memantulkan apa-apa. Bukan langit, bukan aku. Hanya kegelapan. Tapi dari kegelapan itu, terdengar suara yang menyatu dengan udara, menyusup ke dalam otakku. Sudah melihat semua, tapi belum mengerti. Aku menelan ludah. Apa yang belum ku mengerti? Bahwa kamu bukan korban. Kamu bukan penyelamat. Kamu adalah luka itu sendiri. Hatiku mencelos. Tidak. Aku bukan bagian dari ini. Aku hanya orang tersesat yang diselamatkan oleh darah, dijaga oleh waktu, dan sekarang diminta untuk membayar. 1. Segara Muncar telah kau segel. Tapi yang ini adalah asalnya, tempat lahirnya kekuatan yang menolak mati. Aku hampir jatuh terduduk di tanah di depanku. Bayangan-bayangan kecil mulai bermunculan. Mereka tidak berbicara, tapi memandangku dengan mata kosong. Beberapa menyerupai anak-anak, beberapa seperti orang tua. Namun semua tak memiliki wajah. Aku menyadari
Mereka adalah jiwa-jiwa yang tak bisa lahir dan tak bisa mati. Mereka bukan korban, bukan pelaku, tapi hasil dari perjanjian darah yang tak selesai. Dan akulah tanda tangan terakhir. Aku merogoh lentera biru dari ransel APD. Dalamnya masih menyala, tapi api itu kini berubah bentuk seperti mata. Kalau kamu ingin menyelesaikan semuanya, kata suara dari dalam cermin, pecahkan aku. Tapi ketahuilah, yang kau lihat, yang kau lawan, yang kau takutkan, akan keluar. Tanganku gemetar. Apa maksudmu? Selama ini aku adalah penjara. Segel. Cermin terakhir. Aku menahan mereka, dan juga bagian terdalammu yang paling gelap. Api biru di lentera berkedip. Lalu, cermin itu memunculkan pantulan. Bukan pantulan tubuhku tapi kenangan yang selama ini kuhindari. Ibuku berlutut di altar, menangis. Ayahku meninggalkan kami tanpa sepatah kata. Aku kecil berteriak di sumur, meminta pertolongan yang tak datang. Wajah-wajah yang menyakitkan, suara-suara yang menampar jiwa. Semua dihadirkan ulang. Ini bukan adil, bisikku. Kenapa aku yang harus? Karena kamu yang masih hidup, dan yang hidup punya pilihan. Aku terdiam. Cermin di depanku bergetar. Dari bolehnya, sosok itu muncul kembali. Tapi kali ini, ia berlutut. Tangannya terikat, mulutnya dijahit. Tapi matanya penuh permohonan. Ia ingin bebas, ia ingin menjadi aku. Pecahkan cermin itu, dan aku masuk. Tapi dunia jadi bersih. Atau bakar lentera, dan kamu lenyap. Tapi luka ini tetap terkunci. Pilihannya jelas, berat, dan satu-satunya. Aku berdiri, mata basah, tangan menggenggam lentera biru erat-erat. Kalau aku pecahkan, semua orang selamat, tapi kamu akan memakai tubuhku. Kalau aku bakar, kamu tetap terpenjara, tapi aku menghilang. Aku menatap dewa-dewa tak berwajah di sekelilingku. Mereka menunggu, mereka tak bisa bicara, tapi aku tahu. Mereka berharap satu hal, agar semuanya selesai. Ku peluk lentera itu, ku pandangi api birunya. Dan dengan suara yang nyaris patah, aku berkata, "Maaf Bu, aku gak kuat jadi wadah, tapi aku masih bisa jadi segel." Ku seram lentera dengan minyak yang kubawa, lalu kusulut. Api membesar. Lentera menyala terang, cahaya biru menjilat udara, menari, lalu menyusup ke arah cermin. Kitumenggung menjerit-jeritan yang tidak keluar dari mulut, tapi dari seluruh udara. Di desa itu, jiwa-jiwa tanpa wajah memudar satu persatu, lalu tersenyum. Untuk pertama dan terakhir kalinya, cermin meledak menjadi ribuan pecahan, cahaya yang menyatu ke langit. Aku terlempar ke belakang, dan gelap. Aku membuka mata di tengah taman kota. Siang, ramai, dunia berjalan. Di tanganku, tak ada lentera, tak ada darah, tak ada luka. Tapi ketika aku menatap air kolam kecil di depanku, air yang jernih, dan diam tak ada pantulan. Dan entah kenapa, aku tersenyum, karena aku tahu, segara muncar telah ditutup, dan aku adalah kuncinya. Beberapa tahun kemudian, cerita tentang segara muncar menjadi sekadar dongeng. Orang-orang menyebutnya legenda urban. Damar menulis buku yang menghebohkan, tapi tak seorang pun bisa membuktikan lokasinya. Karena segara muncar hanya datang untuk mereka yang dipanggil, dan akan lenyap bersama luka yang disimpannya. Aku, Mastian, kini hidup dalam sunyi, tanpa bayangan, tanpa pantulan, tapi dengan hati yang ringan. Karena di dunia ini, tidak semua luka harus diwariskan. Beberapa harus dihentikan, meskipun dengan menghilang. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini sampai akhir.
Semoga kamu selalu dalam lindungan Tuhan dan dijauhkan dari godaan setan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. See you.